tanpa paham konteks, kalau kita boleh sandarkan, maka satu raja-raja sudah menjawab tuduhan mereka. Tuhan pun berfirman akan menaruh roh dusta kepada mulut para nabi, dia akan menyesatkan banyak orang, lalu dia akan berhasil. Apakah ini dikonfirmasi? Apakah ini benar-benar terjadi? Terjadi, saudara. Orang Kristen yang selalu mengagungkan keselamatan dari bangsa Israel, ternyata dalam peristiwa Balpeor yang dikutip berkali-kali dalam perjanjian lama, di Mazmur, di Bilangan, di Yesua, dan lain sebagainya, itu dikutip berkali-kali bahwa ribuan orang-orang Yahudi menyembah berhala, mereka berzina, akhirnya diazab oleh Tuhan. Akhirnya diazab. Jadi Al-Quran sudah benar menerapkan bahwa Allah itu maha adil, teman-teman. Kalau Bani Israel itu taat kepada Allah, maka Allah puji, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kamu akan aku lebih utamakan daripada umat semesta alam di zamannya. Itu pujian Allah kepada Bani Israel. Tetapi kalau orang Yahudi ini melanggar ketetapan Allah, maka juga akan Allah hukum. Makanya ketika Bani Israel ditetapkan ibadah hari Jumat, lalu Bani Israel tidak mau, saya tidak mau kalau hari Jumat, yang enak itu hari Sabat saja, hari Sabtu. Akhirnya Allah menuruti apa yang diinginkan oleh kalangan Bani Israel itu. Setelah ibadah diganti dari hari Jumat menjadi hari Sabtu, mereka tetap melanggar. Akhirnya Al-Quran menistakan mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera. Kenapa? Pelanggarannya dibuat sendiri. Nah, ini namanya Tuhan maha adil, yang salah dihukum, yang tidak salah dibela. Begitu loh. Sekian, lanjut teman-teman. Selamat pagi Bang Kombet. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Ada. Yang Kristen dulu yang naik ya, silakan 2 orang boleh di atas. 3 orang juga boleh. Mau gabung dulu, mau gabung. Bang Stan Kopik mau ditanggapin, silakan Bang Stan. Silakan Bang Stan. Ya, baik. Saya ingin menanggapi saja. Maaf Bang, deketin sedikit Bang, nggak kedengeran. Deketin sedikit itunya, suaranya. Ya. Apa mic-nya? Ya, silakan Bang. Oke, baik. Saya ingin menanggapi saja tentang yang tadi itu. Bagaimana kita bisa melihat Alkitab dari sudut pandang Islam, dan bagaimana kita melihat Al-Quran dari sudut pandang Kristen itu ya jelas sangat berbeda. Karena itu yang tadi saya setuju yang dibilang tadi, bahwa kita nggak tahu konteksnya itu, ya. Jadi ibaratnya gini, kita mau buka pintu pakai kunci orang lain kan nggak bisa, ya. Begitupun sebaliknya. Jadi bagi saya ya sah-sah saja kita bisa mempercayai atau meyakini sesuatu itu menurut pandangan atau perspektif iman masing-masing. Ya, bagi saya itu saja ya Bang Wan. Makasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sementara belum Bang. Dari teman abang, lagi nunggu nyari teman abang dulu nih. Oh, lagi nunggu ya? Nyari teman abang juga. Oh. Terus di dalam 1 Raja-Raja 22, nomor 22 itu konteksnya gimana Bang? Tuhan menaruh roh dusta kepada setiap para nabi sehingga mereka berhasil menyesatkan orang. Yang menyesatkan itu Tuhan atau siapa di sana berarti Bang?
Itu konteksnya, karena betul yang tadi dibilang bahwa Allah itu adil. Jadi ketika umatnya itu berbuat kesalahan, keadilannya menuntut untuk dia menghukum. Dia tidak pernah membela yang salah, sekalipun itu umatnya, termasuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel banyak menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Allah, banyak menyembah berhala selain daripada Allah. Jadi seakan-akan itu Tuhan membiarkan bangsa itu tersesat. Bang jauh bang suaranya bang Stan, deketin bang. Ya, dari ya segitu. Seakan-akan Allah membiarkan nabi-nabinya itu mengatakan hal-hal yang justru membuat bangsa itu sesat, menyesatkan. Jadi itu bagian dari hukuman dari Allah, karena bangsa Yahudi atau bangsa Israel melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Itu aja konteksnya. Konteksnya Allah menghukum, sehingga banyak kali dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, Allah ingin menghukum dan membinasakan bangsa itu. Tetapi sekali lagi, di sisi lain Allah itu maha kasih. Nah, kasihnya dia ingin tetap berpegang pada janjinya kepada Abraham, di mana Abraham itu dan keturunannya itu akan tetap menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Itu konteksnya. Oke. Ya, berarti abang ini setuju ya sama Islam ya? Berarti Tuhan itu maha adil bang ya, jangan terlalu meninggi-ninggikan Bani Israel ataupun atau Yahudi. Ketika salah ya sudah salah, ketika benar ya dibela gitu ya? Ya jelas, jelas, itu jelas. Oke. Pagi Nah, Bang gitu. Devo. Pagi Bang Devo. Pagi Bang Devo mau naik? Nggak ngomong. Kabur. Screenshot doang kali. Mau deket Ustadz aja. Lanjut Ustadz. Iya. Susah memang jadi orang tampan ini. Susah ya. Iya. Screenshot doang udah gitu ya, kabur. Kayak saya dulu aja lah Ustadz ngingetin saya aja, mungkin jadi malu saya. Lanjut dulu Ustadz. Lanjut dulu Ustadz. Nah, sekarang ini hari kebangkitan kenaikan Yesus atau Isa, Bang Stan. Ya, ini kan kalau di kalender ya, di kalender nasional, ini kenaikan Isa Al-Masih. Bukan Yesus Kristus berarti ya? Ya, jadi bukan. Kalau di dalam kalender kan Isa Al-Masih, tetapi kalau menurut perspektif Kristen, ya, saya tidak tahu menurut Islam ya. Kalau menurut pandangan Kristen bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Oh, yang sama. Siap. Ya. Lanjut Bang Zuma. Iya, baik. Ya, memang benar kalau saudara kita ini dari perspektif pemahaman pribadi adalah sama. Ya, memang sama. Al-Quran menerangkan begini untuk membuktikan itu, bahwa Yesus Isa itu adalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih fa agrayna bainahumul adawah wal bagda ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan. Nah, ini titiknya di sini.
maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, kita lihat bagaimana sekte yang ada di Kristen. Mohon maaf saya harus mengatakan, hari ini kita menyaksikan teman kita mengakui ini adalah oknum yang sama, tapi dia pasti akan dihujat oleh sekte-sekte yang lain yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu bukanlah orang yang sama. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Al-Quran sudah mengatakan itu, bahwa kebenaran antara Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan adalah prinsip keyakinan kita masing-masing, adalah di mana orang yang mengimani oknum tersebut bermusuhan satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Kita lihat di Indonesia, di dunia TikTok aja dulu, bagaimana kemudian seorang oknum Kristen yang memaki-maki Tuhannya Bani Israel, yang kemudian di sekte lain mengatakan Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus dalam bentukan roh yang belum menjadi manusia. Mereka saling gigit, saling sikut. Inilah pembuktiannya. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasau hazzam mimma zukiru bi. Jelas di sana dikatakan seperti itu. Fagraina bainahumul adah. Itu jelas itu. Jadi Al-Quran yang menjadi panutan umat Islam, jadi tuntunan, ya menjadi gambaran jelas di hadapan kita semua bahwa inilah yang terjadi saat sekarang. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, nah ini seruannya kepada Bani Israel dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa ahli kitab itu banyak menyembunyikan hal-hal yang kemudian berasal dari pengajaran para nabi. Nah itu fakta. Kalau hari ini kita minta, mana pengajaran Yesus yang murni diterima dari Tuhan, tunjukkan ke kita. Kumpulan-kumpulan firman ilahi yang diterima Yesus itu sebagai penerima firman yang disampaikan kepada Bani Israel, yang terekam di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Yesus juga mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya Yesus menerima firman, pada saat firman itu diterima, disampaikan kepada pengikutnya yang asli, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Sedangkan kitab yang ada sekarang di genggaman teman-teman Kristen itu penuh syarat dengan pengurangan, syarat dengan penambahan. Sementara firman yang diterima Yesus dari langit tidak berkata-kata Yesus itu dari dirinya sendiri, murni, dia tidak tambahi, dia tidak kurangi. Pertanyaannya, mana ajaran itu? Mana kitab itu? Mana kumpulan firman itu yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangi oleh Yesus, melainkan apa yang diperintahkan untuk dia sampaikan? Jawabannya, Al-Quran mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Berarti sudah disembunyikan. Saya kira begitu ya, untuk kita pahami di hari kebangkitan Isa Al-Masih ini ya, terangkatnya Isa Al-Masih, untuk dipahami bahwa ternyata Al-Quran mengatakan ahli kitab menyembunyikan kitab tersebut. Demikian. Selamat pagi Bang Holly, apa kabar? Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam dan salam sehat dan sukses buat kita semua. Bang Janu, selamat pagi Bang Janu. Bang Janu, itu mute-nya dibuka. Tadi saya tutup karena berisik, tadi ada anak kecil soalnya. Shalom. Salam, ya. Saya menanggapi itu loh, tentang perkataan Suma yang mengatakan bahwa Isa itu dan Yesus sama. Saya bingung aja, sebab Yesus sendiri berkata, Allah adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Apakah Muslim juga mengakui begitu? Sedangkan di kitab Muslim sendiri berkata, Allah bukanlah satu di antara tiga. Satu di antara tiga itu ditujukan kepada umatnya Isa.
Dan umat Isa Baru itu disampaikan. Yang bilang sama itu teman Anda, bro. Di atas saya ini Kristen, Bang Zuma mengkonfirmasi ya. Makanya gak dengar ini. oh berarti beda ya. Oke, kalau beda alhamdulillah. Datang gitu. Loh, Nah, inilah yang saya katakan. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka berselisih paham. Ini Anda sudah membuktikan yang teman kita Kristen yang satu mengiyakan, Anda tidak mengiyakan. Berselisih paham. Al-Quran. Saya kan bicara tentang itu, Bang. Saya bicara tentang isi Alkitab, isi Injil. Iya. Oke. Isi Kamu yang diterangkan. memangnya, Bang, saya tanya kamu, apakah kamu Syiah dengan yang lain-lain itu sama? Oh, kamu bentrok aja sama sendiri juga bentrok. Ngapain kamu dulu bentrok? Kamu bentrok-bentrokan saya dengan orang lain. Loh, kita dengan Syiah itu bisa. menanggapi Yesus itu sama saja. Nabi Isa sama, kamu yang bentrok Isanya itu. Iya sudah, makanya saya jawab ya. Kalau Zuma mengatakan sama, ya kan? Kami mengatakan beda karena jelas di situ mengatakan Yesus sendiri mengatakan Allah itu adalah roh. Itu perkataan Yesus, ya. Berarti Allah itu bukan Yesus ya. Bung, kalau Anda mengatakan, dengar, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda roh, berarti bukan Yesus itu bukan Tuhan Anda ya, karena Yesus itu bukan roh. Dia manusia. Ya betul, kenapa? Yesus adalah Ya Tuhan. udah. Kalau Allah dengan Tuhan sama enggak? Tadi katanya roh. Tadi katanya Allah roh. yang roh, bos. Allah yang roh. Allah adalah roh. Yesus berkata begitu. Ya, udah kita nggak usah itu. Kita kembali ke Loh, fokus kenapa Yesus nggak dan usah? Maida. Anda Kita mencoba kembali ke untuk Yesus. membodohi orang berarti. Anda mengatakan Tuhan Anda roh, tapi di sisi lain Anda Allah menuhankan itu anak roh. Maria. Allah itu roh. Ya, yang Yesus mana yang berkata, Tuhan Anda? Yang cuma Tuhan adalah- Anda yang mana? Bung, yang Tuhan Anda yang mana? Yang roh atau Allah yang Bapa manusia? Allah Bapa dan Roh Kudus. Anak gimana? Enggak Bapa. ikut. Hah? Coba. Anak enggak ikut. Ya bentar Bang Tony. Anak ikut dong. Bapak Nah, Putra dan anak Roh ini Kudus. roh atau bukan? Anak ini roh atau bukan? Bapak, anak adalah firman. Iya, yang saya tanya, Anda kan Tuhannya roh katanya. Tapi Yesus kan bukan roh. Tuhan lagi. Allah adalah roh. Kamu jangan Iya, membalik-balikkan Tuhan kata. Anda Cuma, adalah cuma. roh. Allah, Tapi Yesus cuma kan bukan Allah. roh. Dengar cuma Allah cuma. Allah itu adalah roh. Mana ada Tuhan adalah roh? Mana ada kalimat begitu? Iya, jadi Yesus Allah ini itu bukan Tuhan Tuhan. junior, Bang. Jangan Tuhan Jadi junior, cuma. jadi Allah Itu ini bukan disebutkan Tuhan. Allah. Allah ini bukan Tuhan. Kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan. Iya, Beda, berarti antara ada dua. dengan Tuhan itu beda. Kita Oh membedakan. beda. Berarti sembahan Beda, Anda beda. ada dua. Kenapa ada dua? Tadi katanya beda, Bung. Iya, beda. Allah dengan Tuhan itu beda. Beda, beda Berarti penyebutan. Oke, oh beda penyebutan. Berarti sama-sama Tuhan. Allah dengan Tuhan itu beda penyebutan. Cuma Iya, tapi pribadinya sama. kalau Allah itu pasti Tuhan, kalau Tuhan itu belum tentu Allah semua. Saya tidak tanya itu, Bung. Yang saya Iya, tanya Bung. Yesus itu bukan roh kan? Kembali, Dia jasad kembali. manusia kan? Kembali, kamu jangan berputar-putar semua. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu Anda Isa mengatakan itu adalah- Anda mengatakan Kamu Tuhan Anda roh, kamu tapi mengklaim- Yesus bukan roh. Kamu mengklaim Yesus itu adalah Isa. Kita pokok ke sana ya. Jangan lari-lari kamu ya. Sekarang Ayo. yang memperingati Kamu kebangkitan jangan lari-lari Tuhannya cuma. dengan menyebut Isa Al-Masih siapa, Bang? Ya, Ini hari Gimana? kebangkitan siapa? Kenaikan siapa ini hari ini? ganti sudah. Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Nggak ada, sudah dihapus itu. Itu pemerintah sudah meniadakan. Kamu coba, sudah dihapus. Oke. Tanggalan saya masuk Sudah. kenaikan Isa Al-Masih. Sudah, nggak ada. Melawan Badan pemerintah sudah nggak ada. Kau melawan pemerintah. Pak, ini melawan Ya. pemerintah, Pak. Ini Pak, siapa ini Pak? Melawan pemerintah nih. Iya, sudah Siapa dihapus namanya? itu. Melawan pemerintah dia. Janu Santoso. kalian- Saya Janu Santoso, lahir di Pamekasan. Saya tinggal di Malang. Ayo, tangkap saya. kalender dengarkan, kalender resmi pemerintah itu menuliskan libur nasional kenaikan Isa Al-Masih, bukan kenaikan Sudah Yesus tidak, Kristus. peraturannya perdanya sudah keluar semua. Kamu kurang mainmu kurang jauh. Perdanya sudah keluar. Oh, ya Nggak udah, ada. oke, ya udah, Ya, Anda ya. boleh ngarang bebas, silakan. Iya, Sekarang kamu begini, boleh buktikan, perdanya sudah oke, keluar, sekarang ya. begini. Kalau Yesus itu bukan Isa,
apakah ada nabi yang diutus dengan menggunakan bahasa Yunani kepada Bani Israel? Gak penting Suma, gak penting Suma. Yesus berkata Allah itu adalah roh. Penting katanya. Ya, karena Yesus itu diutus oleh Allahnya Suma, oleh Allah Bapa. Berarti jawabanmu juga nggak penting bagi kami. Jawabanmu juga nggak penting bagi kami. Nggak ada, intinya di situ ya. Intinya di situ. Kalau dia diutus oleh Allah yang berupa roh. Allah siapa? Bung, Anda mengatakan Yesus itu bukan Isa, tapi Anda mengambil kata Allah. Gimana ceritanya tuh? Ya udah, kalau kamu nggak mau dengan kata Allah bahwa dia diutus oleh Elohim yang berupa roh. Elohim itu juga adalah Tuhannya Bani Israel. Kenapa lari ke Tuhannya orang lagi? Kenapa lari ke Tuhannya Yahudi? Bung, kenapa nggak lari ke Yunani, Bung? Elohim di mana? Elohim itu bahasa apa? Elohim itu bahasa Kenapa mana? nggak lari ke Yunani? Kenapa Anda lari ke Yunani, Bung? Kenapa Anda harus gunakan bahasa? Lalu kenapa? Kenapa Anda harus? Intinya aja jangan muter-muter cuma. Pakai dong Tuhanmu sendiri. Bung, pakai Tuhanmu sendiri. Kenapa nggak pede? Kau kalau kepetok muter-muter Zuma ya, kan itu jelas. Yesus berkata Allah itu adalah roh. Ya, Allah lagi itu Allah lagi kan? Nah, sebut lagi Allah kan? Theos itu adalah pneuma. Percaya diri dong dengan agamamu. Bebas Zuma, mau disebut Theos itu adalah pneuma. Gitu dong. Pneuma itu adalah roh gitu menurut Yesus Zuma. Iya, begitu. Semua adalah roh ya. Saya tanya. Apakah Isa itu diutus oleh Theosuma yang berupa roh? Ya, saya tanyakan. Tuhan kami goib. Kamu itu. Kamu itu. Sekarang saya tanya, roh itu Tuhan atau makhluk? Di situ disebutkan Yesus Jawab dulu. Saya tanya dulu. Jangan mencret duluan. Saya tanya, roh itu Tuhan atau makhluk? Roh itu Tuhan atau makhluk? Mau jawab Tuhan saya. mau makhluk gak penting Suma. Di sini pengertiannya suka berbeda ya Suma ya. Halo Suma. Berarti Santoso, berarti congor kau juga nggak penting di sini Santoso. Congor kau juga nggak penting di sini. Ah itu dia. Tanya balik, apakah Isa diutus oleh Tuhan? Congor kau juga nggak penting di sini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan Di mana para nabi mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu tertulis di mana? Itu sudah itu. Di mana? Di dalam kitab Injil. Di dalam ember. Yesus sendiri berkata, ya? Di mana? Ya, Yesus sendiri berkata itu. Ya, coba original teksnya apa yang dikatakan? Pneuma hotheos, roh Tuhan. Tidak dikatakan Tuhan adalah roh. Ayo. Nenekmu gitu. Kalau roh Tuhan itu apa berarti Tuhan ada bukan roh? Loh, roh Tuhan dengan dengarkan, rumah Tuhan berarti malaikat Tuhan berarti malaikat juga adalah Tuhan gitu. Bayi Tuhan berarti bayi itu juga Tuhan. Gontok-gontokan sama Bang Juma, pakai dalil aja. Itu sudah jelas di situ dikatakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Tuhan itu adalah roh? Dalilnya mana? Dalilnya mana bahwa Tuhan itu adalah roh? Coba disebutkan oleh Yesus. Di mana? Di mana? Di mana? Itu sudah dijelaskan. Itu sudah di mana? Itu sudah di mana? Nggak ada ilmu kok dialog. Allah dia dalam roh dan kebenaran. Itu udah jelas sudah. Memang betul. Menyembah Tuhan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi dengar, roh itu artinya jiwa kita itu harus tunduk, kebenaran itu harus berdalil. Ada perintahnya. Khusyuk. Kalau kami di Islam itu namanya khusyuk dalam beribadah, menyembah Allah dalam kehusukan. Itulah yang disebut roh dan kebenaran. Ayo, nah sekarang mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Mana coba? Tunjukkan, dengarkan. Tunjukkan dalilnya dulu. Dalil dulu yang kamu tunjukkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah roh. Itu di mana dalilnya? Di situ disebutkan kalau pencipta bumi dan di situ langit itu adalah di situ apa di situ? Di situ senang, di sini senang. Yang penting senang engkau mengarang. Itu maksudnya. Aku minta dalil. Dewasakanlah diri Anda dalam beragama. Tampilkanlah agama Anda dengan elegan. Anda berbicara agama Anda, sertakan dengan dalil.
Jangan malu-maluin. Bumi itu adalah firman buat Zuma. Enggak usah kamu enggak usah ngantur Zuma. Dan saya minta dalil, Bung. Saya minta dalil. Saya sudah Mana sebutkan. dalilnya Tuhan itu adalah roh? Itu adalah Tunjukkan. roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Mana dalilnya begitu. Allah itu adalah roh? Di mana dalilnya? Itu apa? Nah, kamu tanya di Yohanes berapa itu? Ayo, kita itu kan. Jangan ketawa cuma. Kamu Yohanes 4 Yohanes 4 ya. nomor 24 itu tidak mengatakan Allah itu roh, mengatakan roh Allah. Aduh, kamu buta. Mari lihat original teksnya. Lihat original teksnya apa yang dikatakan? Roh Allah pneuma hotheos atau theos hoponema. Iya. Mana yang benar? Kamu mau mengajarin itu lain. Iya. Mau ngajarin yang mengartikan itu. Bukan mengajarin lah, sedang mengajarin kamu bahwa dalam kitabmu itu yang tertulis adalah roh Tuhan, bukan Tuhan itu roh. Iya, berarti anggaplah kamu benar. Apakah Allah kamu punya roh? Apakah Allah kamu punya roh? Yang punya roh untuk hidup itu hanya posisi makhluk. Iya, berarti sudah beda semua ya. Loh, Tuhan kami bukan makhluk. Oke, semua ya. Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Tanpa roh mati dia. Tuhan kami bukan makhluk, jadi dia tidak butuh roh untuk hidup. Justru dengan rohnya dia menghidupkan segala sesuatu. Tuyul. Gantian dong bicaranya. Sip kan Bang Suma, udah berbeda kan? Fit ya? Ya memang berbeda. Situ penyembah dewa Molok, kami penyembah Tuhan pencipta dan bumi. Suma. Itu yang dikatakan Yesus Suma. Yesus sendiri berkata, itu bukan Yesus yang mengatakan itu lai. Bung, sejak kapan lai itu menjadi nabi? Lai itu hanya menuliskan terjemahan. Kalau terjemahannya salah, ya salah, akui. Original teksnya mengatakan pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya apa? Roh Tuhan, bukan Tuhan itu roh. Kamu gak protes ke dasar buku oplosan. Biar kamu ambil Allah, ambil Elohim, apalagi nanti ambil aja juga sekalian Buddha. Biar hebat. Semua Tuhannya orang diambil. Kejang semua. Meledak burung Santoso udah kurus burung. Meledak. Guru mula suruh kesini lah, guru mula suruh turun. Meledak. Jelas berbeda. Meledak. Udah jelas meledak. Nyalain Bang Oli ada yang menangkapin Bang Oli. Kamu ngomong apa tetap beda semua. Santoso burung lepas turun burung. Congormu bau dah. Pencegian. Mending kau menyembah batu aja. Tuhanmu itu batu. Mazmur 18:2. Theos adalah bukit batuku, kubu pertahanan. Tuhanku gunung batuku. Kan gitu. Itu lebih jelas itu dalilnya. Karena kenapa? Itu ada di kitabnya Daud. Tuhan itu adalah gunung batu. Mending kau nyembah batu daripada kau nyembah roh. Roh itu kuntilanak. Paham? Oh, itulah disebutkan. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Gantian dong. Allah adalah sebaik-baiknya tipu daya. Oh, benar sama? Ya, sama dengan kamu. Allah adalah sebaik-baiknya tipu daya, kan begitu ya. Allah cuma Allahmu penipu. Allahmu itu adalah sebaik-baiknya penipu daya. Jadi kalau ada muridnya, ya. Coba. Kamu mau bantah bahwa Allahmu penipu. Bang Janus, sebentar. Di mana dalilnya bahwa Allah penipu? Di mana dalilnya? Itu. Kamu baca di mana? Di Al-Imran 54. Al-Imran 54 baca. Al-Imran 54 silakan baca. Dalil kau. Congor kau jadi. Cakap payah kau. Apalagi murid penipu. Apalagi suruh ngaji. Di mana dalilnya bahwa Allah itu penipu? Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Oke, saya bacakan lah. Oke, saya bacakan ya. Duduk pelan-pelan. Atur nafas. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin.
Dan orang-orang kafir laknatullah membuat tipu daya. Jadi yang membuat tipu daya di sini siapa? Allah atau orang kafir? Jawab. Kita di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Dan orang-orang kafir membuat tipu daya. Yang membuat tipu daya di sini siapa? Allah atau orang kafir? Jawab. Oten, Bang. Ini yang janu laknatullah. Coba kau jawab dulu. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Siapa yang membuat tipu daya di sini? Dengar. Bahasa Arabnya di mana di situ orang kafir? Di mana? Wah, ini jelas. Ini untuk orang-orang kafir. Mereka di sini jelas orang-orang kafir. Bukan. Kamu itu sok tahu tentang kekuatan kamu. Kan ada disebutkan di situ. Ya ampun. Jadi mereka di situ siapa? Jadi mereka di situ siapa? Saya tanya, mereka di situ siapa? Nggak tahu. Nggak tahu dia, tapi dia tertawa. Di situ karena kamu cuma menuduh disebut orang-orang kafir dan mereka disebut cuma mereka di situ. Iya betul. Anggap kamu benar orang kafir. Itu orang kafir. Nah, siapa yang membuat tipu daya di sana? Allah atau orang kafir? Jawab. Di situ di argumen kamu dia menuduh orang kafir begitu ya dalam artinya. Iya kenapa? Lalu? Jadi jawab dulu. Yang membuat tipu daya di sana Allah atau orang kafir? Iya. Yang membuat orang kafir. Ya. Orang kafir. Lalu apa yang Allah kata? Lalu Allah mengatakan apa? Wallahu khairul makirin. Maka Allah pun membalas tipu daya. Siapa yang membalas? Siapa yang membalas tipu daya tadi? Allah. Siapa yang membalas? Allah membalas. Siapa yang membuat tipu daya? Orang kafir. Siapa yang membalas tipu daya mereka? Allah. Nah, terus kenapa Anda menuduh Allah yang membuat tipu daya? Berarti Allah dan kafir sama-sama penipu begitu. Loh, mana di sini Allah menipu? Di mana? Allah membalas sama seperti penjahat. Penjahat dibalas hukuman. Siapa yang penjahat? Dengarkan. Seorang penjahat membunuh, dibalas kejahatannya dengan penjara. Apakah polisi dengan penjahat sama? Bang Jani. Dengarkan analoginya. Dengarkan analogi saya supaya Anda paham. Orang-orang penjahat di negara ini dibalas oleh pemerintah dengan dipenjara. Sekarang pertanyaan saya, apakah pemerintah ini juga penjahat? Tidak. Karena telah membalas para penjahat. Coba kau fungsikan otakmu sedikit lah. Fungsikan otakmu. Oke. Nah sekarang ketika kemudian dikatakan berbeda semua. Negara ini membalas kejahatan para penjahat dengan penjara, dengan memenjarakan mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah kita itu penjahat? Jawab. Tidak, karena mereka menghukum secara dengan proses hukum. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang kafir. Mau mati dia, jangan mati. Ini kenapa ini kesurupan? Baik-baiknya Pemerintah adalah pembalas sebaik-baiknya kejahatan para penjahat. Bang Suma. Bang Hos, dia ini Juna ini udah mau mati Bang Hos. Jangan pula nanti dia ketawa tiba-tiba mati kita jadi saksi kerjaan. Bagus keluarin aja Bang Hos. Pemerintah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iya, tipu dibalas dengan tipu kan begitu Zuma. Loh, penjahat dibalas. Di mana Allah membalas tipu daya dengan tipu daya? Di mana? Allah sebaik-baiknya. Di mana? Dalilnya di mana? Ini. Di mana dalilnya? Dan Allah sebaik-baiknya pembalas
membalas tipu daya, ya. Nah, mana di situ bahwa Allah menipu mana? Coba tunjukkan dalilnya bahwa Allah menipu. Saya rasa Saya bacakan dari depannya. Dan mereka membuat tipu daya. Mereka menipu toh, ya. Nah, Ya, maka terus kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Ya, Nah, membalas terus? tipu daya. Nah, sekarang kalau sekarang gini, sekarang kalau Anda membalas kejahatan, apakah Anda juga jahat? Masa kalau orang membunuh dibalas dengan membunuh? Saya tanya. Loh, makanya saya tanya sama Anda, membalas Tuhan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iya, betul. Ya. Terus kenapa Anda mengatakan Allah penipu? Coba. Ini. Nah, dan mereka membalas dan mereka membuat tipu daya. Ya. Anggaplah kamu kalau bilang kafir katanya di sini, kafir. Ya memang kafir, memang kamu kan. Maka Allah pun membalas tipu daya, ya. Oh, enggak begitu dalilnya. Enggak begitu. Tipu daya. Enggak. Allah dengarkan. Maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, sekarang begini. Kamu yang dengarkan saya. Gini. Dengarkan. Analoginya seorang penjahat. Mereka penjahat membuat kejahatan. Membuat tipu daya, ya, menipu. Penjahat membuat tipu daya. Pemerintah membalas tipu daya. Mereka. Terus pemerintah membalasnya dengan menipu. Kan bukan begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang begini. Izinkan saya kasih gambaran ke Bang Janu. Bang Janu, mohon maaf, saya tidak mau ribut. Saya hanya mau ngasih gambaran. Boleh Bang Janu? Boleh? Boleh, silakan, ayo. Jadi ini ada, ya gini Bang. Jadi ini kan para pengguna narkoba itu kan membuat tipu daya terhadap kepolisian dan BNN. Mereka bagaimana caranya membuat tipu daya supaya nggak ketahuan. Ada yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, ada yang ditelan dalam tubuhnya, ada yang dibungkus bersama pakaian. Nah, kemudian polisi dan BNN juga membuat tipu daya, Bang. Yaitu apa? Mereka tidak pakai dinas, Bang. Mereka nyamar jadi preman, pura-pura jadi pembeli. Akhirnya ditangkap. Kira-kira yang membuat tipu daya ada yang baik, ada yang benar, ada yang buruk, yang baik yang mana, Bang? Sekarang contoh yang bagus. Kelakuan Allah seperti itu, apa bisa dibenarkan? Dibenarkan. Kalau Anda nggak membenarkan berarti polisi salah selama ini sama BNN, Bang. Sekarang kalau Anda sekarang bukan menangkap di situ ya. Itu pembalasan, Bang. Di sini dijawab pembalasan, Bang. Bukan penangkapan, Bang. Nah, itu orang itu kalau ditangkap dibalas nggak dengan hukuman? Oh, dibalas nggak dengan hukuman? Beda, membalas. Nah, dihukum, Bang. Beda. Pelaku narkoba itu dipidana, Bang. Kalau di situ dibilang dihukum, kalau kalimatnya gini ya. Dan mereka membuat tipu daya dan Allah menghukumnya. Saya percaya, Bang. Ya. Saya benarkan begitu ya. Kalau mereka membuat tipu daya dan mereka menghukumnya dan diputuskan dan Allah adalah sebaik-baiknya penghukum, saya percaya. Saya yakin kalau di sini disebutkan dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Ya, membalas dengan tipu juga. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya dan Allah itu sebaik-baiknya penipu, Bang. Loh, gimana? Yang menipu di sini siapa? Sedikit meluruskan. Karena Allah itu di atas penipu, Bang. Dia itu melebihi dari penipu. Beda penipu, beda tipu daya. Beda penipu, beda tipu daya. Saya meluruskan aja teman seman saya ini. Saya meluruskan teman seman saya aja ini. Udah keluar ya? Aduh. Baguslah. Jadi gini, Bang. Menurut saya sih, dari apa yang diperdebatkan tadi masalah tipu daya, saya sependapat dengan Bang Indra tadi dengan ilustrasinya yang diberikan. Saya juga sependapat. Jadi dalam konteks yang dikeluarkan tadi, yang dibacain tadi sama Bang Zuma tentang yang tadi tuh apa namanya pembalasan itu, sebenarnya gini. Saya juga sebenarnya agak sedikit meragukan dari konteks
apa yang saya imani gitu kan, untuk pribadi gitu kan. Terkadang apa yang diperdebatkan saya lihat ini adalah sesuatu memang yang mencari arah kebenaran itu sendiri gitu kan. Dan ketika kita berdebat dan mengeluarkan dalil-dalil yang ada, istilahnya saya izin menanggapi dari beberapa tanggapan-tanggapan, bukan saya menganggap enteng suatu agama ataupun agama saya, tapi yang jelasnya dalam konteks perdebatan yang sering terjadi di komal-komal baik dari teman-teman seiman saya maupun dari teman-teman saudara kita yang muslim, saya tertarik kenapa saya sering masuk di komal-komal muslim, karena apa yang saya biasa ungkapkan ke room-room seiman saya biasa ditanggapi dengan yang salah gitu kan, diklaim sebagai bukan yang original gitu kan, misalnya bukan nyamar atau apa gitu, kayak itu yang saya sedihkan gitu kan, kenapa saya harus diklaim seperti itu tuh. Dan saya banyak belajar sih dari komal-komal muslim juga, tapi bukan berarti keimanan saya akan terganggu dan tidak ada yang boleh intervensi saya masalah keimanan saya gitu kan. Dan tapi kalau untuk mencari jalan kebenaran yang sebenar-benarnya itu wajar sebagai manusia kan. Nah di sini saya kadang berpikir bahwa apa yang dikatakan teman-teman saudara muslim itu dalam pribadi saya sendiri itu ada kebenaran yang saya dapat di situ juga ya kan. Selain saya juga berkoordinasi sama atau sering ngobrol sama teman-teman di ya kayak teman-teman yang beragama lain gitu kan, kayak Yahudi juga. Kemarin saya sempat juga lagi ngobrol juga sama teman-teman Yahudi. Ketika saya mempertanyakan kitab dia yang dia imanin, terus dia balik bertanya kepada saya, kitabnya yang original di mana gitu kan. Gitu saya merasa sedih sih. Ketika saya tidak bisa, sementara ini saya lagi mencari gimana sih kalau misalnya seperti yang dikatakan teman-teman tentang ketuhanan itu, Allah itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus yang saya imani sebagai Tuhan saya. Nah itu yang menjadi perdebatan juga di dalam hati saya gitu kan, dalam hati kecil saya mengatakan bahwa dalam Alkitab atau Injil Bible pun itu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan, dan itu saya sudah cari juga sebenarnya. Hanya kadang beberapa pendapat dari kalangan-kalangan teman-teman yang saya baca atau saya dengar itu kan selalu mengaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain gitu kan, yang sementara itu aku lihat tidak bersinkronisasi dengan detail gitu kan. Nah itu yang menjadi saya juga sebagai ini, tapi bukan berarti itu keimanan saya akan berubah di situ, tapi suatu saat nanti kita tidak tahu gitu kan apa yang akan terjadi gitu kan di dalam kehidupan saya. Ketika saya mencari suatu kebenaran itu dan ketika saya akan mendapat kebenaran itu, apakah saya akan tetap pada keimanan saya ataupun akan berpindah ke keimanan yang agama lain, bukan berarti Muslim ataupun Kristen Protestan ataupun yang lainnya gitu kan, tidak menutup kemungkinan. Dan untuk saat sekarang ini saya fokus di kitab saya sendiri aja gitu kan, saya nggak mau ngambil dulu ke kitab-kitab, belajari dulu kitab-kitab orang lain, karena saya harus memahami dulu apa dari isi Alkitab saya itu sendiri yang saya imani gitu kan. Ketika saya sudah mendapat kebenaran atau kejanggalan yang saya dapatkan, saya akan bandingkan, bukan berarti saya bandingkan dalam perspektif universal, bukan, dalam konteks pribadi saya sendiri gitu kan. Dan saya juga berharap teman-teman yang mendengarkan saya, yang mungkin seiman dengan saya tidak untuk teman-teman mengikuti saya, ataupun silakan kalau mau mencela saya, mau ngapain saya, atau mau nggak ada bang, hujat saya nggak ada. Kamu sudah mulia sekali itu ya kan. Ya, Bang ini bicara boleh? Silakan nambahin. Yuk kalau halo Bang Juma. Ya halo. Kalau yang berdebat sama Bang Juma dari saudara saya Kristen, saya itu kesel sekali sama mereka. Ini kenapa gontok-gontokan nggak pakai dalil? Bang Juma dihujat. Ini saudara-saudara Kristen dengar ya. Saya pernah sering ditanya seperti ini. Kenapa sih saudara-saudara Muslim itu suka ngotak-ngatik Alkitab katanya? Urus-urus Al-Quran sendiri. Saya nggak setuju. Boleh kok. Saya senang sekali ketika ada saudara Islam mengotak-ngatik isi Alkitab. Karena ketika saya membaca Alkitab, saya hanya memiliki satu sudut pandang saya.
Saya perlu orang seperti Bang Juma, Umi Rifa, Ustadz Naja, agar bisa melihat dari persepsi yang salah. Lalu saya benar, kira-kira benar nggak ini? Begini nggak tafsirnya? Ini nggak apa-apa, jangan marah kalau saudara muslim mengotak-ngatik Alkitab. Biar kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Alkitab tidaklah sempurna. Karena sempurna tidak ada di dunia ini. Namun Alkitab adalah kebenaran. Bang Juma, saya nggak bisa lama-lama ya. Iya bang, iya bang. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan coba jangan angkat host, saya mohon. Nanti kalau ada oten-oten saudara-saudara saya Kristen yang ngomel-ngomel, udah aja nggak apa-apa, cari itu yang lain, peserta yang lain. Kalau kayak tadi cerita ngobrol nggak jelas kemana. Untuk saudara-saudara itu Kristen saya, yakinlah, yakin saja Alkitab itu benar, namun tidaklah sempurna. Pelajari, pahami, tafsirkan. Jangan asal mencuat. Bang Juma, saya izin permisi Bang Juma ya. Iya bang, iya bang, iya bang. Saya Komisi Agen Sarjana Hukum Internasional. Selamat pagi. Baik, pagi. Silakan. Bang Juma, izin minta waktu sebentar bang ya. Silakan. Bisa dibesarin host, bentar. Siap. Ini saya mau nunjukin data. Ya, jadi kita tidak pernah meyakini bahwa Bible itu 100% salah. Iya, tidak. Betul. Saya, ini namanya kitab Jala'ul Afham Bisyarhi Aqidatil Awam, Syarah Aqidatul Awam. Di sini dijelaskan begini teman-teman. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawudin wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Jadi 4 kitab fundamental yang pernah Allah turunkan ini memang perlu dikaji. Jadi kita tidak pernah menghujat, dan kita itu kalau berbicara sesuai data. Masalah apa yang kita pahami salah menurut teman-teman Kristen bisa diluruskan. Nanti akan kita tanggapi begitu. Nah, contoh Islam mengklaim ya, wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min katibin min ruhbanil yahud. Kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh kebanyakan penulis dari kalangan rabi-rabi Yahudi. Tujuannya apa? Liyukhfu ma fihi minal haq, untuk menyimpan kebenaran yang asli. Falladhi indahum minat Taurah as-sahihah huwa ba'duha faqat. Dan yang sahih, yang benar dalam kitab Taurat sekarang yang ada itu hanya sebagian saja. Nah, di sini para ulama menetapkan tidak 100% salah. Kita juga, Bang Zuma, saya, Mas Indra Mose, dan lain sebagainya, tidak pernah mengklaim Taurat yang ada sekarang 100% sudah ditahrif. Tidak. Karena para ulama sendiri mengatakan sebagian. Lalu bagaimana Injil? Nah, faqad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrif bi aidi aktsar min katibin min qasawatin nasara. Begitu juga Injil telah masuk tahrif, perubahan-perubahan yang sangat nyata disebabkan tangan-tangan para orang-orang pendeta sejak dahulu dari kalangan Nasrani. Ayatnya ada, dalilnya, ini ayatnya. Kemudian terbukti apa? Al-Quran mengatakan begini teman-teman. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 15 ya. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Wahai ahlul kitab, telah datang kepadamu utusan kami, kata Allah, yang tujuannya yubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian katsiran, banyak hal. Mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang mana kalian menyimpan kebenaran itu. Kitab kalian itu disimpan yang benar. Makanya ada istilah apokrif. Apokrif itu tukhfuna minal kitab. Al-Maidah 15 ini. Datangnya Nabi Muhammad juga menjelaskan kitab-kitab yang sedang kalian simpan dan kalian mengatakan itu tidak benar. Wa ya'fu an katsir. Jadi ini terbukti. Makanya walladzi yu'tabaru qariban minas sihha bainal anajil, yang hampir ya mendekati kebenaran kalau kita bandingkan antara gospel dengan yang ada dulu, wa huwa Injilu Barnabas. Injil Barnabas ini
bisa dikatakan mendekati kebenaran kalau ditimbang dengan Matius ini, Yohanes, Lukas, Markus. Dan isinya itu mukhalafatan kabirah, banyak pertentangan antara Barnabas dengan Lukas, Matius dan lain sebagainya. Kalau timbangannya antara Barnabas dengan Matius, maka Barnabas lebih mendekati kebenaran. Tapi bukan berarti Barnabas ini benar semua, tidak. Hanya kalau timbangannya dengan ini. Jadi kita tidak pernah mengklaim 100% Bible salah. Ada sebagian ungkapan-ungkapan yang benar-benar datang dari Nabi Isa alaihissalam, datang dari Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Lanjut Bang Zuma dan yang lain. Izin sebentar,